mencoba untuk memanas-manasi kalian, oke? Biar memotivasi kalian, biar doanya makin kencang, ikhtiarnya makin kuat, ya? Oke. Sini dia, dia sebelah sini, bulan geser sini. Nah, silakan. Kita kasih waktu berdua. Ini bon. 10 juta sih nggak apa-apa ya. Bun ya. Emang kamu nggak mau start dunia? Oh, bukan handphone. Itu ya, hati ya. Itu hadiah buat Ibu. Kok ada malah? Dea, langsung saja ya. Udah siap semuanya? Masya Allah, ini dia langsung kita panggilkan Ustaz Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Sehat. Alhamdulillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maka saya akan coba memulai dengan sebuah kisah dari surat Al-Mujadalah ya. Coba teman-teman buka mushaf surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Memungkungkan ketika seorang suami bilang kamu bagi saya seperti punggung ibu saya, berarti kamu haram bagi saya selama-lamanya. Ini tuh lebih menyakitkan daripada talak 3. Karena talak 3 itu masih bisa balik walaupun caranya agak berat ya. Talak 1 bisa langsung balik, talak 2 bisa langsung balik. Jadi kayak ketika suami mentalak istrinya talak 1, kemudian tiba-tiba mereka kayak tertarik lagi, terus mereka melakukan hubungan suami istri, itu udah otomatis mereka udah rujuk. Itulah kenapa Islam melarang laki-laki mengusir istrinya dari rumah. Ketika itulah kenapa juga dalam Islam itu setelah talak ada masa penantian, namanya masa iddah. Kenapa? Karena Islam tuh pengen mereka balik. Allah tuh pengen kita tuh gak berpisah, kita balik. Kemudian dikasih waktu beberapa saat untuk mereka tuh lebih tenang. Kemudian mereka tinggal serumah. Kalau udah tinggal serumah kan cepat atau lambat mereka pasti ngobrol lagi kan. Dan laki-laki itu biasanya memang kalau tinggal serumah, istrinya masih memberikan haknya dengan menyiapkan makanan, istrinya masih dandan, yang jelas agak repot lah. Tapi masih bisa rujuk. Yang zihar ini nih yang repot nih, benar-benar nggak bisa rujuk. Kalau udah dizihar, berarti tolakun bila rujuk, tolak yang tidak ada rujuk. Dan itu adalah musibah yang paling besar bagi seorang perempuan, apalagi di usia yang seperti Khawlah, udah nenek-nenek ditolak, sehingga dia rasanya kayak sulit sekali untuk bisa menikah lagi setelahnya. Maka datanglah Khawlah dengan rasa yang sedih, terluka, berat, terpukul. Dia datang kepada Nabi SAW dengan tersenyum karena merasa kagum kepada Khawlah. Rasulullah kagum kepada Khawlah. Apa yang dikagumi Rasulullah? Bisa-bisanya seorang perempuan ini yang bukan siapa-siapa, bukan ibunda Nabi, bukan bibi Nabi, bukan anak Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa. Tetapi ketika dia punya masalah, Allah membelanya, Allah terlibat, malaikat terlibat, sehingga Allah sampai menurunkan ayat 1 paragraf tentang dia. Betapa mulianya perempuan ini. Makanya Nabi tersebut
khawlah itu salah. Ternyata perempuan ini ucapannya didengar oleh Allah. Ketika dia ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nasib saya? Allah mendengar. Allah sami'un. Itu yang Allah sampaikan di surat Thaha ketika Allah bilang ke Nabi Musa dan Harun, la takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Salah satu contoh bagaimana kalau Allah mendengar itu adalah cerita khawlah. Jadi semua yang kita alami, yang kita bicarakan, yang kita rasakan, yang kita sedang jalani, itu tuh Allah terlibat dengan sama, dengan basar, dengan iradah, dengan kudrat, dengan semua sifat Allah yang mulia itu, dengan semua nama-nama Allah yang mulia itu. Allah terlibat. Allah terlibat dengan rahmatnya, Allah terlibat dengan rahimnya, Allah terlibat dengan ghafarnya, Allah terlibat dengan apalagi afunya, dengan jabarnya, dengan karimnya, dengan apalagi nama-nama Allah yang mulia. Semua nama jamal, keindahan-keindahan Allah itu Allah terlibat kepada kita. Ternyata masih koma itu, karena aku juga pernah kayak gitu dan aku juga ini kan cerita panjang. Nah itu kan kalau ke manusia, jadi kita gak dapat pembelaan, tetapi malah dapat beban baru. Beban kita belum selesai, dia yang kasih beban. Padahal kita traktirin dia makan bakso untuk dengerin cerita kita. Baksonya habis, cerita dia yang lebih panjang daripada cerita. Tetap kita yang bayar, walaupun kita yang akhirnya yang banyak mendengar. Itulah manusia. Tapi Allah, qad sami'a Allah, kata Allah. Allah mendengar. Ditambah lagi, wallahu yasma'. Inna Allah sami'. 3 kali Allah ngomong kata dengar loh di ayat ini yang pertama ini. Allah telah mendengar. Allah mendengar. Allah maha mendengar. Coba bayangin 3 kali. Pertama kata-kata qad sami'a Allah. Allah sudah mendengar. Wallahu yasma'. Allah masih mendengar. Inna Allah sami'un. Allah itu pendengar yang sangat baik. Coba bayangin 3 kali Allah ngomong ke khawlah, aku udah dengar, aku masih dengar sekarang, aku dengar banget kok apa yang kamu rasain, yang kamu omongin, yang kamu alamin, aku dengar banget wahai khawlah. Ini tuh surat cinta dari Allah kepada khawlah. Kalau Allah itu ada berkhawlah, bukannya khawlah kesana kemari sendiri, Allah terlibat dalam setiap ucapan khawlah. Setiap hurufnya Allah dengar. Sami'un, sangat jelas mendengar, sangat sabar mendengar, nggak pernah Allah bosan. Kadang-kadang kita curhat ke suami, tapi dia, atau pernah nggak kayak gini? Kalau belum punya suami mungkin belum pernah. Ya pernah nggak nunjukin atau ke teman lah ya, nunjukin sebuah video yang lucu gitu ya? Yang lucu-lucu nih. Coba lihat. Dia bilang gini, oh udah lihat. Oh itu udah lihat sih. Itu kan gimana kan? Maka seorang yang pengertian, dia akan, oh gimana, oh lucu banget ya, padahal dia udah nonton. Atau bisa jadi dia yang share di grup, terus orang ini ngasih tahu ke dia, karena dia yang share di grup. Orang ini saking semangatnya lupa siapa yang share di grup. Dia nggak bilang, itu kan video aku share di grup kan. Orangnya merasa kayak, oh masalah ngomong. Enggak, ini artinya dia nggak bijak. Allah itu saking bijaknya mendengar. Udah 1000 kali kita ngomong, baru pertama itu arti sami'un, maha mendengar. Arti maha mendengar bukan hanya mendengar dengan clear, tapi juga betah banget mendengar, sabar banget mendengar. Walaupun ceritanya berulang kali, walaupun kalimatnya itu kalimat-kalimat yang berbisik, Allah betah banget mendengar kita. Wallahu innallaha sami'un basir. Ini kalimat pembukanya untuk Allah. Saking seriusnya Allah turunkan Al-Quran. Padahal bisa aja Allah mengilhamkan lewat hadis. Gak perlu Al-Quran, cukup hadis saja. Karena kan hadis itu juga firman Allah, tapi dengan bahasa Nabi. Jadi firman Allah bukan cuma Al-Quran, hadis juga firman Allah, tapi dengan bahasa Nabi. Kalau Al-Quran dengan bahasa Allah. Di dalam surat Al-Mujadilah. Nanti kalau mau tahu rahasia lebih banyak lagi, cari tentang biografi khawlah.
Menurut ayat pertama surat Al-Mujadilah, ternyata Khawla itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Wa tashtaki ilallah. Dia cuman curhat kepada Allah. Dia nggak pernah curhat kepada siapa-siapa. Itu rahasianya. Ya terlanjur Ustaz udah ditaruh di status, terlanjur Ustaz udah ditaruh di story, terlanjur Ustaz udah ngomong ke teman, terlanjur Ustaz udah di broadcast ke grup. Curhat broadcast. Ini curhat atau berita reportase ya? Khawla tidak pernah curhat kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tashtaki, makanya ayat itu beda. Ketika kepada Nabi bahasanya mujadiluka. Ketika kepada Allah wa tashtaki ilallah. Apa bedanya mujadalah dengan syakawa? Mujadalah itu kayak curhat tentang hukum. Curhat tentang hukum. Apa hukumnya begini, apa hukumnya begitu, itu namanya mujadalah. Kalau tashtaki, curhat tentang keluh kesah. Masalah apa yang dirasain, merasa gak nyaman, itu tashtaki namanya, syakawa, mengeluh. Ternyata Khawla itu gak pernah dia mengeluh kepada suaminya, Masya Allah. Padahal sejak muda, sejak dinikahi sampai beliau tua, suaminya itu sering banget menyakiti Khawla, sering banget melukai perasaan Khawla, sering banget ngata-ngatain Khawla. Temperamen suaminya nih, temperamen, kemudian kadang main tangan, kemudian kadang-kadang menghina, menafkahinya kurang. Tapi Khawla berpuluh-puluh tahun menikah dengan laki-laki itu nggak pernah sekalipun dia mengeluh kepada suaminya. Ini rahasia luar biasa sih, karena nggak mudah kan, nggak mengeluh sama sekali loh, itu nggak mudah. Dan kayaknya nggak mungkin kita mampu melakukan itu. Terus kalau nggak mungkin gimana Ustaz? Minimal dikurangi sebisa mungkin, sedikit mungkin kita mengeluh kepada pasangan kita. Sedikit mungkin. Bagi yang sudah menikah, usahakan jangan mengeluh kalau nggak benar-benar darurat. Bagi yang belum menikah, azamkan dari sekarang, belajar pengen jadi Khawla. Jangan mengeluh kepada manusia. Jangan mengeluh kepada suami kalau nggak darurat banget. Kalaupun mau menyampaikan sesuatu, sampaikan bukan dalam bentuk keluh kesah. Apa itu punya sifat yang sangat istimewa, gak pernah mengeluh kecuali kepada Allah. Jadi sekarang kalau kita pengen dibela oleh Allah seperti Allah membela Khawla, pertanyaannya adalah berapa sering kita mengadu kepada Allah? Berapa sering kita punya rahasia hanya Allah kemudian kita yang tahu? Gak ada seorang pun di muka bumi ini yang tahu rahasia kita. Khawla kayak gitu balik. Gak ada yang tahu masalah pribadi dia, gak ada yang tahu masalah rumah tangga dia kecuali Allah, kemudian dia sendiri. Perhatikan kata-katanya ya, jangan pakai kata dan kalau dengan Allah, karena kita gak boleh disepadankan. Pakai kata-kata kemudian, dalam bahasa Arab istilahnya summa, bukan wa. Jangan bilang Allah dan saya aja yang tahu, jangan bilang Allah kemudian saya, karena kita gak akan tahu kalau bukan dari Allah. Ini sedetail ini. Saya kalau di Mesir itu kita diajarin detail bahwa kita belajar al-azhar itu detail banget, apalagi di jurusan tafsir detail banget. Sampai nggak tahu beberapa jenis ibadah kita. Yang paling gampang yang dia nggak tahu itu adalah zikir. Kalau sedekah kan kayaknya dia belum tahu ya. Takutnya kita terlalu semangat sedekah, akhirnya tiap bulan kurang. Mas kurang dia di transfer lagi, buat sedekah dia harus tahu. Kalau tahajud kayaknya dia tahu deh, soalnya kita nyerahin lampu. Kalau nyerahin lampu kita takut, tiba-tiba ada yang nggak amin ya. Jadinya makmum ya. Tahajud dia tahu, sedekah dia tahu, tilawah apalagi kita tilawah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia di sebelah tiba-tiba udah sampai Tabarakalladzi biyadihi hadis 29. Tiba-tiba amma yatasa'u dari 30. Ar-Rahmanir-Rahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
suami, maka hamillah Maryam. Tapi beratnya adalah Maryam itu hidup di tengah bangsa yang paling bawel sedunia. Bangsa itu namanya Bani Israel dan sekarang lagi penjajahan Palestina. Jangan pernah bilang itu konflik ya. Saya tidak setuju dengan kata konflik. Itu penjajahan. Itu artinya Allah nggak pengen kita ditolong siapapun selain Dia. Allah pengen Dia sendiri yang urus kita. Dan Sayyidah Maryam merasakan itu. Karena kalau seandainya Sayyidah Maryam itu orang mulia, harusnya didatangkan sebanyak mungkin orang menolong. Ketika Maryam butuh air, Allah munculkan mata air. Kalau kita diurus oleh manusia, paling dibawain air mineral yang udah ada pengawetnya, penjernihnya, bla 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 segala macam, yang udah kena matahari mungkin udah berubah zatnya yang tidak terlalu sehat juga buat kita. Tapi karena yang ngurus Allah, mata air yang sangat sehat keluar dari bawah tanah. Allah pilih apa? Dikasih buah kurma. Buah kurma pun Allah yang pilih bagian mana atau jenis buah kurma yang mana yang terjatuh. Tahu nggak buah kurma mana yang jatuh? Rutoban janiyah, rutop yang sangat segar. Rutop itu kurma muda yang nggak keras-keras banget, tapi juga nggak lembut-lembut banget, pas. Itu namanya rutop, kurma muda yang janiyah, yang sangat segar. Itu yang jatuh ke Maryam. Jatuhnya tepat di sebelah Maryam. Jadi bukan pas digoyang tiba-tiba jatuhnya banyak, enggak. Jatuhnya Allah pilih, yang ini jatuh, yang ini enggak, yang ini jatuh, yang ini jatuh, yang ini. Akhirnya dipilih, kenyanglah Maryam. Lalu dia memberikan tahnik kepada Sayyidina Isa untuk makan kurma itu juga. Itulah salah satu asal usul kenapa ada tahnik dengan kurma, walaupun nggak harus kurma muda. Kalau kita kasih kurma muda ke bayi, apalagi satu lagi ya. Tahnik ada, coba kurma muda dulu. Jangan takut, jangan khawatir. Allah menjadikan di bawah kakimu ada air yang memancar. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutuban janiyah. Goyangkan pokok kurma itu, akan jatuh kepada buah-buah kurma yang terbaik. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Makanlah wahai Maryam, minumlah wahai Maryam, dan bersenang hatilah wahai Maryam. Apa pelajarannya buat kita? Kalau kita pengen diperlakukan seistimewa Maryam dalam hidup kita ketika kita sedang susah, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau kita sedang sendiri, gak bisa mengandalkan siapa-siapa, gak punya siapa-siapa, maka saat itulah kita sebetulnya sedang mau diurus oleh Allah sendiri, langsung dengan cara yang ajaib. Lalu kenapa kita berputus asa? Lalu kenapa kita mengatakan, kemana semua orang? Ya Allah, Engkau tidak mendengar doa saya. Allah sendiri yang pengen urus kita. Ketika Sayyidina Musa alaihissalam sendiri di Madian, jauh dari keluarganya, jauh dari kakaknya Harun, jauh dari ibunya, jauh dari semua orang. Tiba-tiba beliau kelaparan, Allah datangkan seorang perempuan yang bakal jadi istrinya untuk ngajak dia ke rumahnya, kemudian makan, lalu menikah dengan dia. Allah punya caranya sendiri. Ketika Sayyidina Musa dilanjutkan ke Sungai Nil, gak bisa mengandalkan siapa-siapa, Allah hantarkan dia kepada musuhnya. Bukan diselamatkan dari musuhnya, bukan dijauhkan dari musuhnya, tetapi malah didatangkan kepada musuhnya. Supaya apa? Dia nggak perlu lari lagi karena dia ada di tengah-tengah musuh. Tapi kemudian di tengah musuh itu Allah ilhamkan rasa cinta kepada istri musuhnya, sehingga akhirnya dia dirawat dengan baik di istana musuhnya. Allah punya cara sendiri. Ketika manusia tidak lagi bisa kita andalkan, saat itulah kita sedang Allah ajarkan untuk mengandalkan Allah saja, dan itu sebaik-baik yang bisa diandalkan. Belajarlah dari Maryam. Mudah-mudahan dua kisah ini, dan ini nggak hanya berlaku untuk perempuan, berlaku juga untuk laki-laki. Seorang suami yang tidak pernah membebani istrinya, nggak banyak bercerita tentang pekerjaannya kepada istrinya, tapi istrinya kepikiran, biar istrinya tahu hanya yang baik aja. Gimana mas pekerjaannya? Alhamdulillah. Itu mirip khawlah versi laki-laki. Dia nggak perlu membebani istrinya. Di tempat pekerjaan dia sering dimarahi mungkin, dia mengalami banyak masalah, dihina segala macam, sampai ke rumah dia senyum aja sama istrinya. Laki-laki kayak gitu Allah belain banget itu kalau datang. Laki-laki yang nggak bisa ngandalin siapa-siapa, cuman sendiri aja ketika dia capek, lelah, berat, banyak masalah,
Tapi dia yakin kalau dia nggak bisa ngandalin siapa-siapa, berarti Allah sendiri yang akan mengurus dia tanpa perantara siapapun, dan itu lebih baik daripada pakai perantara. Belajarlah untuk meyakini dua nasihat dari dua kisah tadi. Satu, jangan banyak berkeluh kesah kepada manusia, mengeluhlah kepada Allah. Dan yang kedua, jangan ngerasa sendiri, karena ketika kita sendiri sebetulnya kita sedang diurus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita. Aku ingin Allah hadir saat aku terjatuh. Begitu cara kita merasakan Allah hadir ketika kita sedang terjatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz. Mama siapa? Devi. Assalamualaikum Ustaz. Apa saya mau bertanya? Adakah ketenangan di dunia ini sementara orang yang meninggal saja didoakan untuk tenang? Jika ada, gimana cara kita untuk meraih ketenangan di dunia ini dan merasa bahwa Allah selalu bersama kita? Dan Adakah ketenangan di dunia ini sementara orang yang meninggal saja masih didoakan untuk tenang? ya? Nah, jikalau ada, bagaimana cara kita untuk meraih ketenangan itu dan merasa bahwa Allah selalu bersama kita? Baik. Terima Mbak kasih. Devi ya. Ya, terima kasih Ustaz. Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketenangan itu ada banyak ya. Kita bisa membaca itu dalam ayat, dalam hadis yang sangat banyak. Yang paling sederhana itu kata Nabi, ketenangan itu ada di dalam rumah yang thayyibah. Jadi rumah kalau dalam bahasa Arab itu kadang diistilahkan dengan baitun, kadang diistilahkan dengan ahlun. Kalau baitun itu house, kalau ahlun itu home, atau usroh atau ahlun itu home ya, bukan house, bukan bangunannya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, suasana yang ada di dalamnya. Maka memiliki usroh atau ahlun yang baik, usroh yang tayyibah, itu adalah ketenangan yang sangat baik dalam kehidupan di dunia. Makanya Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa arti qurrata ayun? Penyejuk mata, bukan mata di kepala kita maksudnya di sini. Itu peribahasa Arab. Penyejuk mata itu artinya penyejuk hati. Nah, orang Arab suka mengistilahkannya dengan istilah qurrata ayunin, mata hati. Jadi mata hati itu artinya penyejuk hati. Jadi keluarga itu salah satu ketenangan yang paling penting dalam hidup kita. Makanya ketika Allah bicara tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, Allah lagi bicara tentang hamba-hamba yang penyayang, maka salah satu di antara ciri ibadur rahman itu yang tadi berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi itu adalah ketenangan dalam kehidupan kita di dunia. Saya belum bicara tentang ketenangan itu adalah zikir segala macam, udah sering ya. Tapi ternyata ada yang realistis juga, yaitu keluarga. Maka bangunlah keluarga. Itulah kenapa kita dianjurkan menikah, walaupun yang nggak harus terburu-buru, tetapi serius untuk memilih pasangan. Pilihlah istri untuk menjadi ibu, bukan sekedar menjadi istri. Pilihlah suami yang sekaligus untuk menjadi ayah, bukan sekedar menjadi suami. Karena kita bukan mau honeymoon terus menerus kan. Kita pengen keluarga yang utuh, keluarga yang anak-anaknya soleh-soleh, dan itu butuh sosok bukan hanya suami istri, tapi juga ayah dan ibu. Itu anugerah besar bagi orang yang beriman. Punya keluarga itu anugerah besar. Makanya dalam Islam itu bab keluarga itu ada bab tersendiri dalam fikih Islam yang penting sekali diatur banget, mulai dari pernikahan, kemudian tentang hak dan kewajiban, kemudian sampai kepada perceraian dan rujuk, kemudian Saya sampaikan Raihan. Raihan. Pakai H ya. Ya, Raihan. Agak grogi sedikit sebentar ya. Ini kapan-kapan bisa mewakili saya, Kak Boni. Saya pakai kupluk. Oh, Suami ini jalannya bagus ya. Raihan lagi serang. kayaknya nama panjangnya Raihan Akak. Oh, yang ini nempel langsung ya. Oh iya,
meninggal, dulu waktu saya ngaji sering banget dengan hadis al-jannatu tahta aqdami ummati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummati. Pertanyaan saya, amalan apa yang harus saya kerjakan untuk berbakti kepada ibu saya? Itu yang pertama. Yang kedua, Raihan umurnya berapa sekarang? 23. 23. Ya. Kedua, amalan apa yang harus saya kerjakan biar nanti di akhirat bertemu dan berkumpul dengan kedua orang tua saya. Yang ketiga, Rasulullah pernah berkata, ibumu baru ayahmu. Setelah kedua orang tua saya nggak ada, siapa yang harus saya hormati? Yang keempat. Cepat ya, akan kerja. Terima kasih Mas. Oh, iya. Sama-sama. Bentar, yang pertama tadi apa? Sampai lupa saya. Jangan kita ummati yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana mengejar surga itu Allah? Sedangkan ibu saya udah nggak ada. Amalan apa yang harus saya kerjakan? Ya, yang kedua. Amalan yang harus dilakukan agar bisa berkumpul sama orang tua di surga. Yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah pernah berkata, ibumu baru ayahmu. Ya. Setelah itu kedua orang tua saya udah nggak ada, siapa yang harus saya hormati? Baik. Makasih Raihan. Pertama, Raihan, nggak apa-apa kita merasa kehilangan, tetapi Raihan bukan anak yatim piatu. Kenapa? Karena Raihan umurnya sudah 23. Karena yatim piatu itu adalah sebuah status fikih. Yatim piatu itu status fikih. Ketika kita menyandang status itu, nanti akan ada konsekuensi fikih. Kita sebagai anak yatim yang pantas disantuni, kita ngerasa lemah segala macam, itu nggak boleh. Raihan harus merasa kuat dalam menyandang status sebagai laki-laki. Jadi jangan bilang saya yatim piatu. Itu saya khawatirnya akan menjadi sebuah kelemahan yang mensugesti Raihan bahwa aku nggak punya ayah, nggak punya ibu, aku yatim piatu. Yatim piatu adalah anak yang usia belum balik, kehilangan salah satu orang tuanya atau dua-duanya, dan dia belum mampu mandiri, sehingga statusnya yatim ataupun piatu yang wajib untuk dinafkahi atau dibantu oleh walinya atau negara. Nah, begitu kita usianya udah balik, apalagi udah 23 tahun, Raihan itu sudah menjadi rajulun, laki-laki seutuhnya, sudah mampu berdiri sendiri, bahkan mampu mengangkat beban, bukan lagi jadi beban, udah punya kuwatut tahammul. Karena saya juga kehilangan ibu saya di usia 23 tahun, meninggal dalam musibah tsunami. 1 bulan setelah ibu saya meninggal dalam tsunami, saya menikah. Allah beri saya ganti ibu saya, itu ibu mertua saya dari Jawa Timur. Menikahnya di Masjidil Haram. Karena nanya tentang gimana biar doa, apakah dosa kita bisa menghalangi doa. Ada doa yang terhalang oleh dosa. Ada doa yang bahkan dosa pun tidak bisa menghalanginya. Doa apa yang dosa pun tidak bisa menghalanginya? Doa orang yang terzalimi. 1. Doa orang yang ahli zikir. 2. Doa orang yang sedang sangat dalam kesusahan. 3. Ini 3 doa ini, walaupun dia banyak dosa, dosa itu tidak bisa menghalangi doanya. Doa orang yang terzalimi, walaupun dia tidak pernah sholat, walaupun dia ahli maksiat, kalau kita kezalimin dia berdoa, itu doanya tidak ada hijab dari Allah. Walaupun dia ahli maksiat, segimanapun dia ahli maksiat, walaupun dia sholat entah berapa tahun yang lalu dia terakhir lakukan, nggak pernah sholat sama sekali, nggak puasa Ramadan, ahli maksiat, semua dosa dia lakukan, semua dosa besar dia lakukan. Begitu dia terzalimi, dia angkat tangan, nggak ada hijab dari Allah. Itu ngerinya doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa orang yang ahli zikir. Gak disebut ahli zikir, zikirnya cuma 33 kali dalam setahun. Disebut ahli zikir, zikirnya وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang lama, sekian ribu per hari, sekian tahun dia melakukannya. Kalau dia udah jadi ahli zikir, maka doanya tidak hijab dengan Allah. Dosa tidak bisa dihijabi doa tersebut. Ini dasarnya di zikir. Yang ketiga, doa orang yang sedang fi qurbatin syadidah, dalam sebuah kurbah. Kurbah itu
Kurban itu kesusahan yang sangat-sangat berat, itu kurban. Nanti kita bisa ngukur sendiri masing-masing ya. Saya lagi kurban banget nih. Kurban kenapa? Kurban misalnya dikhianati, ditinggalkan, kehilangan, kekurangan, segala macam sakit. Pokoknya berat banget. Orang yang lagi kurban kayak gini nih, doanya nggak ada hijab ya dengan Allah, walaupun mungkin ada dosa yang harus dihalangi, nggak bisa dihalangi. Itu doa yang tidak terhalangi. Tapi sisanya doa itu terhalangi oleh dosa. Tapi tak semua dosa. Ada sekurangnya 2 dosa yang sangat menghalangi doa. 1, dosa makanan dan minuman yang tidak halal. Itu langsung menghalangi doa. Gak sampai doa kita. Jadi jangan bilang Allah nggak dengar. Jangan bilang Allah nggak mengabulkan doa kita. Periksa dulu makanan kita. Kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib mat'amaka ya Sa'ad." Perbaiki makananmu wahai Sa'ad. Jangan-jangan makananmu itu banyak syubhat. Syubhat itu kayak kita ragu ini halal gak ya? Halal gak ya? Itu syubhat kan? Syubhat aja udah menghalangi doa, apalagi jelas-jelas haram. Dan haram ini bukan tentang jenis makanannya. Dari mana kita dapatkan juga? Bisa jadi makanannya halal secara jenis, tapi cara kita mendapatkannya dengan tidak halal. Kita curang, kita mengambil hak orang lain, kita melakukan riba, sehingga akhirnya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu menghalangi doa kita kepada Allah. Yang kedua, dosa yang paling sering menghalangi doa itu adalah qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. 2 itu yang paling sering menghalangi doa. Pertama, aklul haram. Yang kedua, qati'ur rahmi. Yang pertama, makanan yang haram, dan yang kedua adalah memutuskan silaturahmi. Itu yang. Masya Allah. Terima kasih Bunda untuk jawaban.